Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya. Pada hari ini Senin tanggal 1 Juli 2024 yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan dengan topik Allah melindungi orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang seruan Nabi Yeremia kepada Allah, di mana ada rencana persekongkolan untuk mengakhiri hidupnya yang dilakukan oleh orang-orang yang membencinya karena pemberitaan firman Tuhan kepada mereka, di mana ada penghukuman Tuhan terhadap umatnya yang melakukan dosa dan kekejian di mata Tuhan. Mereka tidak tahan mendengar kebenaran firman-Nya yang telah membongkar ketidaksetiaan dan dosa mereka kepada Allah. Namun mereka mengeraskan hati untuk tidak bertobat, sehingga hambanya Yeremia yang menjadi sasaran kemarahan mereka. Tuhan ada di pihak hambanya dan tidak membiarkan hambanya dikuasai oleh orang-orang yang memberontak kepadanya. Begitu pandainya mereka menyembunyikan rencana persekongkolan untuk membunuh Yeremia, tetapi Tuhan itu tahu dan menggagalkan rencana persekongkolan itu. Coba kita bayangkan seandainya peristiwa ini, persekongkolan untuk membunuh, terjadi bagi diri kita sendiri. Ini sungguh mengerikan. Dan sebaliknya juga begitu senang, bahagianya hidup kita ketika kita luput dari rencana persekongkolan yang mau hendak membunuh kita. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, suatu penghiburan sukacita bagi Yeremia, di mana keadilan Allah menjadi kengerian bagi orang jahat dan penghiburan bagi orang baik. Dia adalah pengaduan kita di setiap masalah yang kita hadapi dan mampu menaklukkan rencana jahat terhadap diri kita seperti yang dilakukan terhadap Nabi Yeremia. Allah benar-benar membela perkara orang-orang yang tidak bersalah, yang dijahati, dan akan tampil melawan orang-orang yang menjahati. Yeremia berdoa meminta kepada Tuhan, mengatakan, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Ini permohonan di mana Yeremia menyerahkan perkaranya sepenuhnya pada penghakiman Allah, bukan tugas manusia untuk membalaskan kejahatan, tetapi cukup hanya Allah yang bertindak dalam penghakimannya. Dan nasihat demikian bisa kita temukan dalam Rom 12 ayat 14. Berkatilah, siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Lihatlah penghiburan bagi kita dari nats renungan ini.
Ketika kita dijahati, kita memiliki Allah yang kepadanya kita dapat mempercayakan perkara kita. Dan sesudah menjadi kewajiban kita untuk mempercayakan perkara kepada Dia dengan tekad untuk menerima putusannya yang tidak dapat diganggu-gugat, untuk tunduk kepadanya dan bukan untuk menyuruh-nyuruh Dia. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Lihatlah saudaraku, jaminannya atas hidup orang percaya yang setia melakukan kehendak dan perintahnya memang sungguh-sungguh nyata. Kemanapun dan apapun yang orang percaya sedang lakukan di garis kehendaknya, tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Tuhan memang tidak pernah berjanji membuat langkah hambanya ringan dan lancar. Justru di jalan yang berliku-liku dan penuh tantangan, janji perlindungannya menjadi indah dan sangat melegakan. Biarlah selalu perlindungan Allah yang menyertai dan menguatkan kita untuk menjalani hidup kita masing-masing. Serahkanlah segala perkaramu, maka Tuhan akan bekerja dan bertindak yang selalu memenangkan kita, orang yang percaya. Demikian sapaan Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.